Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilowati, Magister Teknik. Saya adalah dosen Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil pada Universitas Kahuripan, Kediri. Saya melakukan Tridharma perguruan tinggi dengan melakukan proses pembelajaran. Untuk pokok bahasannya yaitu menjelaskan mengenai kapasitas dan juga tingkat pelayanan jalan atau level of service. Di sini saya menggunakan metode pembelajaran yaitu diskusi dan juga praktek. Manfaat dari mata kuliah sistem transportasi pada pokok bahasan kapasitas dan tingkat pelayanan jalan itu adalah mahasiswa dapat menjelaskan pengertian kapasitas ruas jalan dan juga tingkat pelayanan jalan atau level of service. Pada pokok bahasan ini yang akan dibahas yaitu mengenai pendahuluan, kapasitas ruas jalan, serta tingkat pelayanan jalan atau level of service. Dan untuk selanjutnya, mari kita mulai melaksanakan perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk perkuliahan hari ini, sebelum kita mulai, kita bisa berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk hari ini, pada pertemuan yang keempat pada mata kuliah sistem transportasi, kita akan membahas mengenai kapasitas dan juga tingkat pelayanan jalan atau level of service ya, atau biasa pada teknik sipil kita mengenal sebutannya yaitu LOS. Untuk apa saja yang akan kita pelajari hari ini, ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama mengenai pendahuluan, kemudian kapasitas ruas jalan itu sendiri seperti apa, dan yang terakhir yaitu tingkat pelayanan jalan atau level of service. Kalau dari judulnya saja kita mungkin bisa tahu ya, apa sih pengertian dari jalan? Apa sih pengertian dari persimpangan? Apa sih pengertian dari terminal? Nah, ketiganya merupakan sarana dan juga prasarana yang ada di bidang transportasi. Kemudian untuk kapasitas dari ruas jalan itu sendiri, itu kita dalam menentukan dengan cara menghitung volume dari kendaraan maksimum yang melewati dari suatu ruas jalan tersebut. Kemudian untuk jalan itu terbagi menjadi 2 ya, ada yang jalan satu arah, ada juga yang jalan dengan 2 arah. Dari jalan satu arah itu juga terbagi menjadi beberapa lajur. Nah, itu untuk pengertiannya teman-teman sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang materi apa? Mengenai kebutuhan data transportasi. Oke, nah itu salah satu cara untuk mencari atau untuk menghitung kapasitas ruas jalan dengan cara perhitungan kapasitas ruas jalannya. Nah, untuk selanjutnya itu tadi adalah ukuran dan lebar jalan dari jalan satu arah dengan 2 lajur. Kemudian ada jalan 2 arah dengan 2 lajur. Seperti yang tertera pada slide ya. Di situ ada lebar jalan dengan satuan meter. Jadi jalan pada masing-masing lajur itu ada ukurannya. Kemudian
pada salah satu lajur itu berapa jumlah kapasitas kendaraan yang bisa melewati maksimumnya. Di situ sudah tertera pada tabel. Nah, tabel tersebut kita bisa mendapatkannya itu dari mana? Dari MKCI ya, atau Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Nah, ini ya. Kemudian untuk rumus dari kapasitas jalan Indonesia itu sendiri, itu didapatkan dari C itu sama dengan CO dikalikan dengan FW kali FSP dikalikan dengan FSF dikalikan dengan FCS. Nah, untuk pengertiannya atau keterangan dari masing-masing simbol, di sini sudah tertera ada C itu untuk kapasitas dengan satuan SNP per jam, CO itu adalah kapasitas dasar, FW itu adalah faktor penyesuaian lebar jalan, FSP itu adalah faktor penyesuaian arah, kemudian FSF faktor hambatan samping, kemudian untuk FCS itu adalah faktor ukuran kota. Sedangkan untuk rumus kapasitas jalan antar kota, jadi untuk rumus kapasitas jalan antar kota, kemudian perkotaan, itu ada rumusnya sendiri-sendiri. Untuk rumus kapasitas jalan antar kota ini, yaitu C sama dengan C0 dikalikan dengan FCW, dikalikan dengan FCSP, dikalikan dengan FCSF. Dan untuk keterangan dari masing-masing simbol, CO itu adalah kapasitas dasar ya, kemudian FCW itu adalah faktor penyesuaiannya, FCSP itu adalah faktor penyesuaian arah lalu lintasnya, FCSF itu adalah faktor hambatan samping, dan FCS itu adalah faktor ukuran dari suatu kota. Nah, selanjutnya yaitu kita mengarah pada pengertian dari masing-masing keterangan tadi. Kita bisa mendapatkannya dari mana? Nah, tadi sudah saya sampaikan, jika kita bisa mendapatkan seluruh keterangan atau penjelasan mengenai rumus dari kapasitas ruas jalan itu pada MKJI ya, atau Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Dan ini untuk kapasitas dasar jalan itu terbagi menjadi 3 ya, untuk tipe jalan kota. Untuk tipe jalan kota terbagi menjadi 3, itu ada 4 lajur dipisah atau jalan satu arah, itu mempunyai nilai kapasitas dasarnya adalah 1650, dan itu perhitungannya untuk per lajur. Kemudian untuk 4 lajur yang tidak dipisah, itu adalah 1500 untuk nilai dari kapasitas dasarnya. Sedangkan untuk 2 lajur tidak dipisah itu bernilai 2900. Kemudian untuk kapasitas dasar jalan 4 lajur dipisah dan juga 4 lajur tidak dipisah serta 2 lajur tidak dipisah, itu mempunyai lebar jalan yang efektif ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa lebar jalan efektif itu mulai dari 3 meter sampai dengan yang paling bawah itu sendiri ada 11 meter. Dan nanti untuk nilai FW-nya itu adalah pada kolom yang nomor 3. Yang selanjutnya yaitu faktor penyesuaian arah lalu lintas atau FSP. Untuk FSP ini atau split arah ya, itu lajurnya ada 2/2 dan juga 4/2 yang tidak dipisah. Nah, untuk split arah ini maksudnya adalah pembagian dari jalan itu sendiri, terbagi menjadi 2 lajur. Pembagiannya itu mulai dari yang 50-50, 55-45, 60-40, 65-35, dan juga 70-30. Nah, pada masing-masing split arahnya itu sudah ada nilainya masing-masing. Jadi untuk nilai FSP itu didapatkan dari tabel tersebut.
Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor penyesuaian hambatan samping atau FSF. Ini yang berkaitan dengan bahu jalan. Itu kita bisa melihat di situ ada tipe jalannya itu 4/2 dipisah dengan median atau 4 lajur dengan 2 arah yang dipisah. Di sini tertera hambatan sampingnya itu mulai dari rendah sampai dengan sangat tinggi. Di situ sudah diberikan simbol ya, SR, R, SDG, kemudian ada juga T dan juga ST. Itu adalah keterangan dari yang saya jelaskan tadi, kriteria dari rendah sampai dengan sangat tinggi. Dan untuk lebar efektif dari bahu jalan dengan satuan meter. Di situ sudah tertera. Nah, tadi hambatan samping berdasarkan bahu jalan. Bagaimana dengan hambatan samping dengan krep? Kalau dengan krep sama ya, hampir sama. Untuk penjelasannya mengenai tipe jalan, kemudian hambatan samping itu kriterianya mulai dari rendah sampai dengan sangat tinggi. Kemudian juga lebar bahu jalannya di situ juga sudah tertera. Jadi kita tinggal melihat data yang sudah kita kumpulkan dari hasil survei itu seperti apa, tinggal kita cocokkan ke apa namanya tabelnya. Faktor penyesuaian besarnya hambatan samping dari misalkan saja pada bahu jalan itu terdapat jalan untuk pejalan kaki yang digunakan untuk pejalan kaki. Kemudian pejalan kaki menyeberang, kendaraan berhenti atau parkir, dan juga kendaraan keluar masuk dari persil. Maksudnya persil di sini adalah jalan kecil ya. Biasanya di wilayah perkotaan itu ada gang kecil ya, itu namanya adalah persil. Untuk kegiatan di sekitar jalan, komponen hambatan sampingnya di situ sudah ada nilainya untuk kelas hambatan samping dari masing-masing komponen hambatan samping mulai dari rendah, sangat rendah sampai dengan sangat tinggi, dan nilai total hambatan sampingnya itu tadi nilai totalnya mulai dari 0 sampai dengan 24 itu sudah masuk pada kriteria kelas hambatan samping dari sangat rendah sampai dengan sangat tinggi. Kemudian faktor penyesuaian ukuran kota. Nah, ini untuk faktor penyesuaian ukuran kota. Misalkan saja jumlah penduduk kota Kediri itu adalah 1.500.000. Jadi kita bisa mencari nilai FCS-nya itu di antara 1 juta sampai dengan 3 juta, yaitu nilai FCS-nya adalah 1. Nah, setelah kita mengetahui kapasitas dari suatu jalan, kemudian kita dapat menghitung yang namanya tingkat pelayanan jalan atau level of service-nya. Nah, untuk perhitungan level of service ini, kita dapat mencari dengan cara perhitungan seluruh volume lalu lintas itu tadi kita bagi dengan kapasitas jalan yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi volume lalu lintas itu didapatkan dari hasil survei LHR ya, atau lalu lintas harian rata-rata yang kita dapatkan dari misalkan saja kita survei volume lalu lintas di ruas jalan X misalkan saja. Nah, itu kita masukkan, keseluruhan data kita masukkan, kemudian kita bagi dengan hasil perhitungan dari kapasitas jalan yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, kemudian untuk hasil dari perhitungan tadi, level of service tadi, itu nanti akan kita dapatkan hasilnya, bisa kita cari di sini. Jika hasil dari loss yang kita hitung untuk kota Kediri tadi, itu nilainya antara 0,70 sampai dengan 0,84, bisa kita ambil contohnya 0,75. 0,75 artinya jalan pada ruas jalan pada kota Kediri itu termasuk pada tingkat pelayanan jalan atau loss kriterianya adalah D. Gimana?
Ciri-ciri dari arus lalu lintasnya itu adalah arusnya itu mendekati tidak stabil dan volume lalu lintasnya itu adalah tinggi. Kemudian, kepadatan lalu lintas itu juga, mengakibatkan fluktuasi dari volume lalu lintasnya itu, eee, dan hambatan temporernya itu mengalami penurunan yang besar. Dan untuk pengemudi itu juga masih memiliki, kebebasan ruang ya, namun sangat terbatas. Itu adalah contohnya. Nah, demikian, paparan untuk, materi kita hari ini mengenai kapasitas ruas jalan. Untuk selanjutnya, mungkin dari teman-teman semua ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Mbak Deden, silakan. Oke, saya mau tanya Bu. Jadi, ini faktor penyesuaian ukuran kota atau VCS ya Bu? Ya, Jadi untuk data jumlah penduduknya itu dapat kita peroleh dari mana ya Bu? oke. Untuk, faktor penyesuaian ukuran kota atau FCS ya, itu dapat kita peroleh dari data jumlah penduduk yang bisa kita akses atau kita dapatkan dari, BPS dalam angka ya. Misalkan saja tadi contoh dari saya itu adalah kota Kediri. Jadi kita bisa mencari, data jumlah penduduk pada kota Kediri dalam angka. Disesuaikan dengan tahunnya karena ini tahun 2025, jadi kita bisa mencari atau mengunduh ya di websitenya BPS, BPS Kota Kediri dalam angka tahun 2025. Eee, itu ya Mbak Deden? Ya sudah cukup itu Bu. Oke. Masih ada yang mau bertanya lagi? Oke, jika sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Jangan lupa melakukan presensi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang saya lakukan. Saya Susilowati, Magister Teknik. Mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.